Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurti Triana dengan NPMS 012 020 048, Prodi APN 4B. Di sini saya akan menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan program kerja dari kementerian. Yang pertama, Kementerian Kesehatan, yang dimana Kementerian Kesehatan RI ini mempunyai tugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Adapun tugas dari Kementerian Kesehatan yaitu pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan. Yang kedua, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, kemudian pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan, kemudian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Adapun program dari Kementerian Kesehatan yaitu pertama, sistem pelaporan kematian ibu dan bayi baru lahir, yaitu aplikasi maternal death notification, yang dimana aplikasi tersebut untuk memantau kematian ibu dan bayi baru lahir. Dengan penggunaan aplikasi tersebut, masyarakat bisa turut peran serta memberikan informasi lewat ponsel pintarnya. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi mobile dermas, yang dimana aplikasi tersebut diciptakan sesuai standar inspeksi lingkungan yang mempermudah masyarakat menemukan tempat makan sehat, bersih, tanpa penyakit. Semua tempat makan yang ada di aplikasi tersebut sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga ada Sinkarkes, yang dimana sistem karantina kesehatan. Sinkarkes ini merupakan layanan berbasis online terkait vaksinasi internasional untuk perjalanan luar negeri dan juga jamaah umroh, baik di bandara, pelabuhan maupun pos lintas batas. Selanjutnya yaitu Kementerian Agama. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Adapun fungsi dalam Kementerian Agama yaitu pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umroh, dan pendidikan agama dan keagamaan. Yang kedua, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Yang ketiga, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Kemudian pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama. Selanjutnya pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal dan pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Selanjutnya ada program Kementerian Agama yaitu penguatan moderasi beragama.
Moderasi beragama ini menjadi salah satu bagian dari program prioritas Kementerian Agama dengan seluruh satuan kerjanya bertanggung jawab untuk mewujudkan moderasi beragama tersebut. Salah satunya moderasi beragama di lembaga pendidikan yaitu madrasah. Untuk itu, salah satu upaya mendukung program prioritas tersebut, MTS Negeri 4 Jembarana mengadakan pembinaan penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama itu sendiri adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari separatisme yang tidak ada diajarkan di dalam agama. Maka dari itu, pentingnya kegiatan tersebut. Kemudian ada program transformasi digital yang dimana transformasi digital ini adalah penyediaan layanan super app yang mudah diakses, lengkap dan user friendly, yang dimana saat ini sedang dimatangkan untuk menjadi aplikasi impian Dream Application yang menyediakan data-data dan layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Selama ini layanan masih terpisah-pisah dan berada dalam unit-unit sektor yang belum terintegrasi, hingga menyulitkan bagi publik untuk mengakses secara mudah dan berkesinambungan. Kemudian ada revitalisasi KUA yang dimana program ini akan menyasar 106 KUA. Kemudian dasar utama pelaksanaan program tersebut adalah pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai layanan publik. Oleh karena itu, Kemendak ingin mengintegrasikan layanan digital pada layanan KUA. Program tersebut juga merupakan upaya Kementerian Agama dalam mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat. Kemudian terdapat 4 tujuan strategis dalam revitalisasi KUA. Yang pertama itu meningkatkan kualitas umat beragama. Yang kedua, memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan beragamaan. Yang ketiga, memperkuat program dan layanan keagamaan. Keempat, meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan. Selanjutnya ada Kementerian Sosial. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusivitas. Adapun fungsi dalam pelaksanaannya, yang pertama, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Yang kedua, penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu, penetapan standar rehabilitasi. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. Yang keempat, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Kelima, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial. Keenam, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah. Yang selanjutnya, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial. Kemudian, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. Selanjutnya, yaitu program Kementerian Sosial. Ada kelompok usaha bersama, yaitu KUBE. KUBE ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program bantuan langsung pemberdayaan sosial
untuk mengelola usaha ekonomi produktif. KUBE ini juga bertujuan untuk pertama peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok. Kedua, peningkatan pendapatan. Ketiga, pengembangan usaha. Keempat, peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian ada program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau RS Rutilahu. RS Rutilahu ini merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding, serta fasilitas MCK. RS Rutilahu ini beranggotakan paling sedikit 5 atau paling banyak 15 kepala keluarga untuk satu kelompok masyarakat miskin yang tinggal berdekatan. RS Rutilahu juga dilaksanakan dalam satu kelompok dengan semangat kebersamaan, kegotong royongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.